ketemu, tapi rasanya sering kita ketemu ya. Izinkan saya share screen. Malam hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Jadi saya juga belajar. Saya selalu merasakan bahwa saya belum bisa apa-apa juga. Maka mari kita sama-sama belajar. Guru kita adalah Yesus Kristus sendiri. Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah bisa dilihat, John? Sudah, siap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pengampunan. Ya, karena itu doa yang utama menurut saya. Ya, kita tuh doa itu nggak usah bertele-tele, nggak usah minta yang macem-macem, karena Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, ya kan? Tapi yang paling penting dan yang wajib kita minta terus-menerus adalah ini. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Atau Tuhan, kasihanilah kami. Ya, tema ini memang saya pilih untuk masuk ke dalam menghantar kita, menemani kita menjalani masa prapaskah, ya teman-teman. Sejak minggu lalu kita sudah diberi abu sebagai tanda kita masuk ke dalam minggu masa prapaskah. Kita mau lihat dari Injil Matius bab 18. Dan ini sering kali kita dengar, ya. Bro Joni boleh minta tolong dibacakan? Suaranya Matius belum? 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, terima kasih. Jadi artinya apa di situ? Tidak terbatas. Mengampuni tanpa batas. Ya. Nah, lalu Yesus juga berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya. Nah, kita juga belajar diajarkan oleh Yesus tentang doa Bapa kami, ya kan? Doa Bapa kami kan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita, ya kan? Doa Bapa kami itu juga diajarkan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Teman-teman, ini hukum timbal balik ya. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, berarti kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan, ya. Nah, maka mari kita berangkat dari ini, masukkan dulu ke dalam pikiran kita bahwa tentang pengampunan kita minta ampun kepada Tuhan, tapi Tuhan juga mengatakan kamu juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Nah, maka mari kita lihat itu tadi dari Injil, ya. Sekarang kita mau melihat dari buku catatan harian Santa Faustina. Apa yang Faustina tulis di sini? Ya, baik. BHF nomor 301. Silahkan, Mbak Rosi atau Bro Joni, silahkan. Baik, BHF 301. Maklumkanlah bahwa kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Kerahimanlah mahkota segala karya tanganku. Pengampunan dosa merupakan rahmat terbesar dari Allah yang Maha Rahim. Baik, terima kasih. Teman-teman, pengampunan dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Itu artinya kita mohon kerahiman Allah. Nah, kalau kita mengerti tentang kerahiman, Allah yang Maha Rahim, itu artinya
Allah yang selalu bersedia mengampuni, memberikan rahmat pengampunan. Nah, sebenarnya kalau kita renungkan baik-baik, manusia itu kebutuhan yang paling pokok, yang paling utama, kebutuhan manusia adalah mohon kerahiman Allah. Karena hanya satu-satunya cara untuk kita bisa sampai kepada Tuhan, kita bisa pulang sampai ke rumah Bapa, nantinya itu hanya karena kerahiman Allah. Nah, maka kita harus bersyukur bahwa kita para devosan kerahiman ilahi, ya, yang lebih dituntut mengerti arti kerahiman Allah, ya. Dan kita sebagai orang Katolik, kita mempunyai iman yang percaya penuh bahwa kerahiman Allah itu adalah sifat Allah yang paling tinggi. Nah, itu ya. Jadi Allah yang maha rahim. Maha itu paling tinggi kelasnya. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi kerahimanlah mahkota segala karya tanganku. Lihat, ini Yesus sendiri yang bicara kepada Santa Faustina. Jadi Santa Faustina dikasih pesan untuk memaklumkan itu, menyampaikan kepada banyak orang, ya, menyampaikan kepada semua orang, ya, bahwa kerahiman Allah itu sifat yang tertinggi dari Allah. Ya, pengampunan dosa merupakan rahmat terbesar dari Allah yang Maha Rahim. Nah, teman-teman, kita wajib bersyukur karena kita menjadi anggota gereja Katolik. Karena satu-satunya gereja Katoliklah yang mempunyai wadah, mempunyai tempat pengakuan dosa. Kita mempunyai sakramen rekonsiliasi. Ya, di agama yang lain tidak ada sakramen rekonsiliasi. Padahal di sini dikatakan pengampunan dosa merupakan rahmat yang terbesar dari Allah yang Maha Rahim. Maka itu berkali-kali saya merenungkan ini, saya sungguh-sungguh bersyukur kalau kita boleh mengenal Allah kita yang Maha Rahim. Ya, baik. Lanjut, Bu Rosi. Tulislah, berbicaralah tentang kerahimanku. Tunjukkanlah kepada jiwa-jiwa di mana mereka harus mencari Penghiburan, yakni dalam sidang kerahiman, sakramen rekonsiliasi. Di sana mujizat yang terbesar terjadi dan tak henti-hentinya diulangi untuk mengalami sendiri mujizat ini. Tidak perlu orang pergi menempuh perjalanan ziarah yang jauh atau melaksanakan sejumlah upacara lahiriah. Cukuplah datang ke kaki wakilku dengan penuh iman dan mengungkapkan kepapaannya. Maka mujizat kerahiman ilahi pun akan tampak sepenuhnya. Baik, terima kasih Ibu Rosi. Lagi-lagi Yesus pesan kepada Faustina, tulislah, ya. Jadi buku harian Santa Faustina ini semua yang tertulis di situ atas perintah Yesus, bukan karena maunya sendiri Faustina menulis, tapi Yesus sendiri yang menyuruh. Tulislah. Nah, harusnya kita juga bersyukur ya, karena rahasia kerahiman ilahi ini tertulis secara rinci di dalam buku harian Santa Faustina ini. Maka lihat pesannya, lagi-lagi Yesus menekankan, bicaralah tentang kerahimanku. Kalau tadi maklumkanlah, ya. Santa Faustina diberi tugas untuk terus-menerus menyampaikan, mendengungkan tentang kerahiman Allah.
untuk selalu berbicara tentang kerahiman Allah. Karena tadi kita tahu bahwa kerahiman Allah itu sifat yang paling tinggi. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu adalah mahkota. Ya, nah, mahkota dari segala karya Allah. Nah, tunjukkanlah kepada jiwa-jiwa termasuk kita, ya, di mana mereka mencari penghiburan. Teman-teman, kalau kita membayangkan dosa kita yang begitu banyak, kita pasti stres, ya kan? Kita pasti bingung. Aduh, dosaku begitu banyak. Apa iya nanti bisa masuk ke surga? Apakah saya layak bisa bersatu dengan Bapa? Ya. Nah, di sini hebatnya. Santa Faustina diberi pesan, tunjukkanlah kepada jiwa-jiwa di mana mereka mencari penghiburan, yakni dalam sidang kerahiman atau sakramen rekonsiliasi. Teman-teman, kita orang Katolik punya 7 sakramen, ya. Dan menurut saya ini sakramen satu-satunya, sakramen rekonsiliasi ini merupakan sakramen yang luar biasa. Bahkan di sini dikatakan di dalam sakramen rekonsiliasi itu ada atau terjadi mujizat yang besar. Ya, di sana dikatakan mujizat yang terbesar terjadi dan tidak henti-hentinya diulangi. Artinya apa? Bahwa setiap saat, kapan saja kita masuk ke dalam ruang pengakuan dosa, kita masuk mengikuti sakramen rekonsiliasi, ya, kita berhadapan dengan Yesus sendiri, ya, Yesus yang bersembunyi di belakang imam, ya, dan di situ pada saat kita mengungkapkan dosa-dosa kita, ya, disitulah Allah memberikan mujizat yang sangat besar. Mujizatnya apa? Dosamu sudah kuampuni. Wes, bablas itu dosa kita. Semuanya hilang. Dan begitu kita keluar dari ruang pengakuan dosa, itu luar biasa. Kita menjadi putih seperti salju. Walaupun pada saat kita masuk, merah seperti kermisi. Nah, apa artinya di sini? Ini kan berarti betul-betul luar biasa mujizat. Ya kan? Hati kita yang penuh dengan dosa, yang digambarkan merah seperti kermisi, ya. Lalu kita masuk ke dalam sakramen rekonsiliasi atau pengampunan dosa, dan di situ ada imam yang dipakai oleh Yesus. Yesus itu pinjem mulutnya imam, pinjem kepalanya imam, pinjem tangannya imam untuk mengatakan dosamu sudah kuampuni. Wah, disitulah teman-teman terjadi mujizat yang sangat besar. Dan mujizat itu tidak hanya sekali. Mujizat itu terus-menerus sepanjang kita mau selalu datang kepada Tuhan. Ini istimewa, ini luar biasa. Saya setiap kali membayangkan, aduh iya ya benar-benar ini mujizat yang luar biasa. Kalau mujizat kesembuhan, saya pernah juga mendapatkan mujizat kesembuhan. Begitu saya sembuh, ya sudah mujizat itu tidak terjadi lagi. Betul ya? Karena sudah sembuh. Nah, tetapi kalau yang namanya DOSA, manusia tuh nggak bakal bisa bersih 100%. Walaupun tadi kita masuk dengan suasana merah seperti buah kermisi, dan kita keluar putih seperti salju, ya toh? Tetapi suatu hari, keesokan harinya kah, seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, atau berapa bulan berikutnya, ternyata hati kita ini sudah dipenuhi lagi dengan dosa. Dan kita manusia tidak pernah lepas dari dosa. Teman-teman kalau bisa tolong diperhatikan background gambar ini. Saya sengaja memilih backgroundnya ini, walaupun tertimpa dengan tulisan. Semoga teman-teman masih bisa memperhatikan.
Ini siapa yang sedang ngaku dosa? Siapa? Ayo, Paus Fransiskus. Pak Paus. Yang Paus. kita kenal, Bapak Paus itu adalah Bapak suci. Ya kan? Bapak suci yang kita anggap nggak ada dosanya. Loh, Bapak yang paling istimewa, yang paling suci di dunia ini cuma satu Paus. Tetapi beliau juga mengaku dosa. Beliau juga mengalami rekonsiliasi, ya, menerima mujizat dari Tuhan. Ya, lihat kerendahan hati Paus ini. Nah, Faustina juga menuliskan begini. Cukuplah datang ke kaki wakilku dengan penuh iman dan mengungkapkan kepapaannya. Syaratnya penuh iman, bahwa saya yakin saya masuk ke ruang pengakuan itu, saya ketemu dengan Yesus sendiri. Walaupun secara kasat mata, secara fisik kita melihat yang ada di situ adalah pastor. Baik pastor yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal sekalipun. Tetapi pastor siapapun yang begitu masuk ke ruang pengakuan dosa dan sudah lengkap dengan pakaian resminya, ya, dengan stola ungunya, itu sudah menunjukkan bahwa Yesuslah ini. Di dalam diriku, dalam pikiranku, di dalam pribadiku ini adalah Yesus sendiri. Nah, ya, jadi syaratnya adalah penuh iman. Kita harus percaya bahwa saya akan ketemu dengan Yesus, dan kalau sudah bertemu dengan Yesus, saya dengan sebebas-bebasnya mengeluarkan, mengungkapkan kepapaan. Itu artinya apa? Kedosaan kita, kekurangan kita, kesalahan kita. Ya, dengan penuh kepercayaan bahwa Allah dalam diri Yesus itu sungguh-sungguh mendengarkan setiap kata-kata kita. Bahkan kata-kata yang tersembunyi di dalam hati kita. Sekalipun kita nggak mampu mengeluarkan kata-kata melalui mulut kita, tetapi Yesus kita Maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Ya, maka di sini dikatakan, maka mujizat kerahiman ilahi pun akan tampak sepenuhnya. Jadi kita bisa menemukan mujizat yang luar biasa, yaitu mujizat apa? Mujizat penghapusan dosa. Nah, lihat di sini. Meskipun suatu jiwa tampaknya sudah seperti mayat yang membusuk, sehingga dari sudut pandang manusia tidak ada harapan untuk pemulihan dari segala sesuatu, tampaknya sudah musnah. Tidak demikianlah dengan Allah. Lihat apa maksudnya di sini? Sekalipun kita itu sudah tak berdaya, sekalipun kita sudah merasa saya benar-benar sudah menjadi manusia yang terjelek, manusia yang terbesar dosanya, ya, penjahat yang luar biasa jahatnya, tetapi di mata Allah kita tetap berharga. Maka mujizat kerahiman ilahi sepenuhnya memulihkan jiwa itu. Ingat, Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi aku datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Teman-teman, kalau kita orang berdosa, itu berarti kita sakit. Yang sakit apanya? Jiwa kita. Ya, jiwa kita yang sakit. Ya, maka mujizat kerahiman ilahi sepenuhnya memulihkan jiwa. Ya. Pendosa, kita orang berdosa, itu berarti kita sedang sakit jiwanya. Maka mari kita sembuhkan jiwa kita dengan cara apa? Datang sesering mungkin ke sakramen rekonsiliasi. Maka kita akan menemukan mujizat yang luar biasa. Nah,
Oh, betapa memprihatinkan mereka yang tidak memanfaatkan mujizat kerahiman Allah ini. Lihat ya, betapa memprihatinkan, kata Yesus. Kenapa? Karena sudah dikasih kesempatan, ruang pengakuan dosa selalu terbuka, tapi ada juga orang yang sebodoh teing, bodoh amat. Emang gue pikirin, gue begini aja orang juga nggak tahu kok kalau aku dosa. Aku kan aktivis gereja, ya kan? Orang juga nggak tahu, Romo aja nggak tahu kalau saya banyak dosanya, ya kan? Nah, tetapi kalian akan berteriak dengan sia-sia. Nanti kalau saatnya pulang, saatnya penghakiman, kita akan diadili oleh Allah sebelum kita masuk, ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Nah, kita teriak-teriak, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini, Tuhan, ampunilah aku, Tuhan, ampunilah aku. Sudah sampai teriak-teriak kayak gitu, Yesus mengatakan apa? Kamu akan sia-sia. Yesus mengatakan apa? Semua itu sudah terlambat. Ya, maka benar kan nyanyi, terlambat sudah. Nah, ya kan? Jangan sampai terlambat, teman-teman. Mari, dalam kondisi prapaskah ini, kita diajak untuk membersihkan diri kita dari dosa. Untuk membasuh, membersihkan jiwa kita. Menyembuhkan jiwa kita dari segala macam sakit penyakit. Ya, baik. Monggo, silahkan. Lanjut, Mbak Rosi. Pada suatu kesempatan, Yesus memberitahukan kepadaku bahwa ketika aku berdoa untuk wujud-wujud yang dipercayakan orang kepadaku. Suaranya Kak, kurang dengar. Kurang. Ya. Suaranya kurang keras. Pada Ya. suatu kesempatan, Yesus memberitahukan kepadaku bahwa ketika aku berdoa untuk wujud-wujud yang dipercayakan orang kepadaku, Ia selalu siap memberikan rahmat-Nya, tetapi jiwa-jiwa tidak selalu mau menerimanya. Hatiku meluap-luap, mengalirkan kerahiman yang melimpah kepada jiwa-jiwa, teristimewa kepada jiwa-jiwa orang-orang berdosa yang malang. Kalau saja mereka memahami bahwa aku adalah Bapa yang paling baik bagi mereka, dan bahwa bagi mereka darah serta air mengalir dari hatiku seperti dari mata air jernih yang meluapkan kerahiman. Bagi mereka, aku tinggal di dalam tabernakel sebagai Raja Kerahiman. Baik, terima kasih. Nah, baik teman-teman, lihat di sini ya. Ternyata banyak jiwa yang tidak mau menerima rahmat ini. Mari kita renungkan, apakah termasuk kita? Apakah seringkali kita juga menunda? Udah saatnya pengakuan dosa, enggak males kalau sama Romo itu, malu enggak usah deh, tahun ini enggak usah deh, orang dosaku sedikit kok. Nah, itu disitulah pada seperti yang ditulis ini, jiwa-jiwa tidak selalu mau menerima rahmat yang Tuhan siapkan. Maka Yesus mengatakan, hatiku meluap-luap, lihat. Itu menunjukkan kerinduan Allah untuk selalu mau memberikan kerahiman bagi jiwa-jiwa yang berdosa. Ya, kerahiman Allah itu selalu mau dicurahkan untuk orang-orang yang berdosa. Terutama orang-orang yang berdosa yang malang. Artinya apa? Pendosa yang malang adalah orang yang tahu, sadar bahwa dia adalah berdosa dengan perbuatannya yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tetapi dia mencintai dosanya. Tahu ya maksudnya? Contoh,
udah tahu kalau korupsi itu dosa. Tapi dia sadar, tapi dia tidak bisa melepaskan kebiasaan korupsinya itu. Ya kan? Maka itulah yang disebut dengan orang berdosa yang malang. Ya. Jadi orang pendosa yang malang itu bukan orang-orang yang ada di kota Malang di Jawa Timur sana yang berdosa, tapi orang yang dengan sengaja tidak mau memperbaiki hidupnya, gitu ya. Nah, kalau saja mereka memahami bahwa aku adalah Bapa yang paling baik bagi mereka, dan bagi mereka lah darah serta air mengalir dari hatiku, seperti dari mata air jernih yang meluapkan kerahiman. Teman-teman, para devosan kerahiman ilahi, kita selalu diajak untuk memandang darah dan air yang keluar dari hati Yesus. Ya kan? Nih lihat gambarnya. Darah dan air. Nah, Yesus mencurahkan, memberikan, mengorbankan darah dan air itu untuk apa? Untuk kita semuanya. Ya, digambarkan di sini darah dan air yang tercurah dari hati Yesus itu seperti mata air jernih. Artinya mata air itu sumbernya air yang tidak pernah kehabisan. Mata air itu terus-menerus ada, terus-menerus mengalir. Tidak pernah berhenti. Lihat, luar biasa ya. Dan Yesus mengatakan, aku tinggal di dalam tabernakel sebagai Raja Kerahiman. Maka teman-teman, setiap kali kita masuk ke gereja, kita fokuskan kepada tabernakel dan ingat bahwa Yesus ada di sana, Yesus sebagai Raja Kerahiman. Ya, lihat, Yesus mengatakan, aku ingin melimpahkan rahmatku kepada jiwa-jiwa, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Duh, kasihan banget kan ya. Yesus sudah memberi dengan cuma-cuma. Yesus sudah meluapkan semuanya dengan cintanya. Ya, tapi manusia seringkali menolaknya. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk jiwa yang tidak mau menerima rahmat pertobatan? Ya, buat refleksi sepanjang masa Prapaskah. Lalu Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, putriku, sekurang-kurangnya engkau datanglah kepadaku sesering mungkin dan ambillah rahmat-rahmat yang mereka tolak. Lihat, Yesus mengajarkan kepada Santa Faustina untuk terus menimba, mengambil rahmat-rahmat yang ditolak oleh banyak orang. Ya, orang lain nggak mau, nggak apa-apa. Tapi setidaknya, sekurang-kurangnya, Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, kamu aja deh yang ngambil rahmat itu. Ya, nah, dengan cara ini engkau akan menghibur hatiku. Ya, Yesus itu paling senang kalau rahmat kerahiman itu diambil oleh banyak orang. Ya, oh betapa acuh tak acuhnya jiwa itu kepada kebaikanku yang sedemikian besar, kepada begitu banyak bukti cintaku. Ya, yang diminum hatiku hanyalah sikap yang tidak tahu terima kasih dan sikap tidak mau tahu dari jiwa-jiwa yang hidup di dunia. Aduh, kasihan ya. Kasihan Yesus kan? Seringkali sikap kita mungkin juga begitu ya teman-teman. Coba kita pikirkan, coba kita refleksikan. Apakah saya, masing-masing menunjuk dirinya sendiri ya, apakah saya juga berlaku tidak tahu diri? Tidak tahu terima kasih kepada Tuhan yang sudah mencurahkan darah dan airnya di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bagaimana kita membalas? Bagaimana kita mengucapkan terima kasih? Sikap yang cuek, yang tidak mau tahu, ternyata mungkin masih ada juga sikap itu di dalam diri kita. Maka mari kita renungkan dengan baik, lalu kita berusaha untuk memperbaikinya. Tentunya dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu.
kita harus minta kekuatan Tuhan. Maka itu, Yesus, Engkaulah andalanku. Kita mengandalkan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, maka kita dimampukan. Ya, lihat. Baik, ini masih ada, coba silahkan. Siapa yang mau membaca? Maka aku berpaling kepadamu, hai kamu jiwa-jiwa pilihan. Apakah kamu juga akan gagal memahami kasih hatiku? Di sini pun hatiku telah dikecewakan. Aku tidak menemukan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasihku. Begitu banyak syarat, begitu banyak ketidakpercayaan, begitu banyak kekhawatiran. Untuk menghiburmu, biarlah aku katakan kepadamu bahwa ada jiwa-jiwa yang hidup di dunia ini yang mengasihi aku dengan mesra. Aku bersemayam dalam hati mereka dengan penuh sukacita, tetapi jumlah mereka tidak banyak. Baik, terima kasih Ibu. Lihat teman-teman, ya, jiwa-jiwa pilihan. Apakah Anda dan saya, kita semua merasa bahwa kita juga merupakan jiwa pilihan? Ya, Yesus mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti kita termasuk jiwa-jiwa pilihan. Maka, hai, kamu jiwa-jiwa pilihan, apakah kamu juga akan gagal paham akan kasih hatiku? Di sini pun hatiku telah dikecewakan. Jadi ternyata banyak juga jiwa-jiwa pilihan yang mengecewakan Tuhan Yesus. Nah, hati-hati ya, kita sebagai jiwa-jiwa pilihan, jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Kita seringkali dengan enteng menyanyikan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Nah, menyenangkan Tuhan atau kita seringkali mengecewakan Tuhan? Ayo, nanti kita refleksi ya. Kita coba apakah saya sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan selama ini? Atau ternyata saya masih seringkali menyakiti hati Tuhan? Ya. Lalu Yesus mengatakan, aku tidak menemukan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasihku. Padahal kita lihat teman-teman, hukum yang terutama dan utama, ya toh, di dalam Injil, Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Nah, segenap itu artinya sepenuhnya. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak menemukan orang yang sepenuhnya mencintai aku. Maka ternyata kita, teman-teman, kita juga belum sepenuhnya mencintai Tuhan. Ya, mungkin baru 1/10, 1/20, 50% aja udah sangat amat bagus. Ya, ini buat refleksi buat kita. Benar Tuhan, aku masih belum bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Ya, karena apa? Kenapa kita nggak bisa menyerahkan diri sepenuhnya? Karena kita masih begitu banyak persyaratan. Tuhan, aku mau mencintaimu, tapi ada tapinya nih. Kalau saya dapat pekerjaan dengan gaji yang bagus, Tuhan, aku benar janji mau melayani Engkau, Tuhan. Kalau saya disembuhkan, kalau banyak sekali syaratnya. Ya kan? Nah, seringkali kita juga tidak percaya dengan sepenuhnya. Kalau kita sedang menghadapi masalah, ya masalah. Benar nggak sih Tuhan itu mau menolong saya? Ingat di dalam Injil aja, Yesus mengatakan kan, kalau engkau dapat, nah, Tuhan kalau engkau dapat sembuhkanlah anakku. Kata Yesus, apa? Apa lu kata? Apa katamu? Kalau engkau dapat, berarti nggak percaya kalau Yesus selalu bisa. Yesus itu serba bisa.
kenapa kita seringkali tidak percaya bahwa Dia bisa. Dia tak pernah gagal. Ya kan? Yesus kita itu Yesus yang luar biasa. Yesus yang tidak pernah gagal. Tapi kok kenapa seringkali kita tidak percaya akan kemampuan Yesus? Kalau Engkau bisa Tuhan, sembuhkanlah aku. Loh, berarti kita belum percaya. Ya kan? Masih ragu-ragu. Ya kan? Oh, ternyata begitu banyak kekhawatiran. Teman-teman, renungkan baik-baik. Poin khawatir. Kalau kita khawatir, jangan-jangan nanti begini. Jangan-jangan nanti begono. Jangan-jangan ini, terjadi itu. Berarti sepanjang kita khawatir, itu berarti kita belum percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, ada juga kok yang saya juga bisa menemukan orang yang betul-betul dengan tulus mencintai aku, mesra dengan aku, tapi cuman sedikit. Jumlah mereka tidak banyak, berarti cuma sedikit kan? Mari teman-teman kita isi supaya betul-betul kita termasuk yang jumlahnya tidak sedikit. Tetapi kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan bersemayam di dalam hati kita dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena yang namanya cinta, yang namanya kasih, itu kedua belah pihak bertemu. Nggak bisa cinta atau kasih itu hanya bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi kalau kita mau sungguh-sungguh merasakan Yesus ada di dalam kita, Yesus yang selalu memenuhi hati kita, itu berarti kita harus secara full, ya, menyambut kasih Tuhan. Ya, jangan bertepuk sebelah tangan. Artinya bertepuk sebelah tangan, Tuhan selalu mencintai kita. Tuhan tidak pernah bosan mencintai kita. Tapi seringkali kita cuek, jual mahal, kita lari dari Tuhan. Nah, itu. Ya, oke. Nah, di sini Bu Vero luar biasa di sini. Faustina diberi tugas, jangan lelah, jangan bosan, ya, untuk terus-menerus memaklumkan kerahiman Allah. Untuk terus bicara tentang kerahiman Allah. Jangan bosan, jangan lelah. Ya, teman-teman ini biasanya yang ikut set atau cap, ya, kalau lagi sudah selesai itu perutusan kan selalu diajak nyanyi. Jangan lelah, ya kan? Bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah untuk terus-menerus para devosan kerahiman ilahi, untuk terus memaklumkan kerahiman Allah. Dengan cara ini, engkau menyegarkan hatiku yang bernyala-nyala dengan api belas kasih kepada orang berdosa. Nah, jadi ini juga tugas kita semua. Untuk apa? Jangan lelah, terus-menerus membawa para pendosa mengenal Yesus Sang Raja Kerahiman Ilahi. Ya. Nah, lalu Faustina mendapat tugas untuk menyampaikan kepada para imam, ya, bahwa orang berdosa yang keras hati sekalipun akan bertobat pada saat mendengar mereka bicara mengenai kerahimanku yang tak terbatas. Maka teman-teman, kita boleh sekarang buka telinga, menyimak dengan sungguh-sungguh pada saat imam, ya, memberikan homili, ya, terutama mengajak orang, mengajak umatnya untuk terus-menerus mengenal kemurahan hati Allah, untuk terus mau merasakan kerahiman Allah yang tak terbatas. Dan Yesus berjanji, imam yang memaklumkan dan memuliakan kerahimanku, ya, akan diberi kekuatan yang mengagumkan. Nah, di sini kita sebenarnya juga udah bisa kan melihat Romo yang luar biasa urapannya. Nah, ya kan? Kalau kita mendengarkan khotbah Romo itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan melalui Romo itu. Kenapa? Karena ternyata yang memberikan kekuatan, yang mengurapi kata-kata mereka, yang untuk menyentuh
orang-orang yang mendengarkan itu ternyata Allah sendiri yang berbicara. Yesus berbicara kepada imam-imam yang benar-benar dengan rendah hati, ya, yang selalu mau menyampaikan kerahiman Allah. Nah, jadi kita bisa membedakan mana pastor yang diurapi oleh Allah sendiri. Sehingga kata-kata yang disampaikan, yang keluar dari mulutnya, itu sungguh menyentuh hati kita. Ya kan? Nah, tadi saya juga merasakan, saya didoakan supaya kata-kata yang keluar dari Bu Faria berasal dari Tuhan, bukan berasal dari saya sendiri. Ya, semoga apa yang saya katakan sungguh bisa menyentuh hati teman-teman yang mendengarkan. Saya berharap demikian. Nah, oke, silakan Ibu, siapa lagi yang mau membaca? Ayo. Hari ini aku mendengar suara di dalam jiwaku. Oh, seandainya para pendosa mengenal kerahimanku, pastilah mereka tidak akan binasa dalam jumlah yang begitu banyak. Katakanlah kepada jiwa-jiwa yang berdosa, supaya jangan takut menghampiri aku. Katakan kepada mereka bahwa kerahimanku sangat besar. Iya, baik. Tuh, lihat. Kita juga dikasih tugas untuk mengingatkan teman-teman kita yang masih punya perasaan takut untuk dekat dengan Tuhan. Maka kita yang sudah tahu pesan ini, Yesus mengatakan, katakanlah kepada jiwa-jiwa yang berdosa supaya jangan takut menghampiri aku. Ya, karena apa? Karena kerahiman Allah sungguh amat besar. Maka teman-teman, ini juga tugas kita. Kita mau ikut menyelamatkan jiwa-jiwa supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gimana caranya? Kita harus terus-menerus mewartakan, jangan takut untuk mendekati Tuhan yang Maha Rahim. Ya, kita diajak untuk berperan serta secara aktif mengajak orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, oke, lanjut. Ya. Saya baca ya, Bu. Tuhan berkata kepadaku, hilangnya setiap jiwa, menenggelamkan aku ke dalam kesedihan yang menyayat hati. Engkau selalu menghibur aku setiap kali engkau mendoakan orang yang berdosa. Doa yang paling menyenangkan hatiku adalah doa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Ketahuilah, putriku, bahwa doa semacam ini selalu didengarkan dan dijawab. Baik, ini luar biasa teman-teman. Kita mulai malam hari ini, jangan bosan untuk mendoakan orang-orang yang berdosa. Jadi mari kita sekarang ubah doa kita. Ubah doa. Doa yang biasanya untuk aku, keluargaku, anakku, suamiku, istriku, pokoknya pakai kuku. Ya, karena saking kita selalu berpusat pada diri kita sendiri. Mulai malam hari ini, yuk kita mengubah doa kita. Dengan apa? Dengan cara kita ingat akan setiap orang, terutama mereka yang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, siapa orang-orang berdosa itu? Contoh, hari ini kita lihat teman-teman, Bapak Paus Fransiskus juga mengajak kita untuk berdoa untuk siapa? Ukraina yang sedang perang, ya kan? Maka kita juga harus mendoakan orang-orang, siapa orang yang berdosa? Itu yang ngebom itu juga berdosa. Orang yang nggak ngerti apa-apa dibunuh. Coba, itu kan dosanya besar sekali. Maka mari kita mendoakan orang-orang. Tuhan, jamahlah mereka yang punya pikiran untuk membunuh, untuk membinasakan orang-orang. Hentikan perang Tuhan. Dan biarlah mereka kau sadarkan. Ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Nah, seperti itu. Karena doa yang seperti itu menyenangkan hati Tuhan.
bahkan dikatakan paling menyenangkan. Ya, kita harus terus-menerus membawa pertobatan bagi jiwa-jiwa. Ya, nah, lalu Yesus mengatakan apa? Doa semacam ini selalu didengarkan dan dijawab. Maka teman-teman, ubahlah doa kita untuk nomor 1 yang utama adalah minta ampun. Mohon pertobatan. Tuhan ampunilah kami orang berdosa. Ya, baik. Oke, yuk silakan ini. Yuk. Jangan lama-lama, waktunya kebuang. Kalau nggak ada, saya baca Ya. sendiri. Ayo, hari ini saya lagi Bu. Hari ini dalam kurun percakapan yang panjang, Tuhan berkata kepadaku, betapa besarnya keinginanku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Juru tulisku yang terkasih, tulislah bahwa aku ingin mencurahkan kehidupan ilahiku ke dalam jiwa-jiwa manusia dan menguduskan mereka, asal saja mereka mau menerima rahmatku. Orang-orang yang dosanya paling berat pun akan mencapai kesucian yang tinggi kalau mereka mau berharap kepada kerahimanku. Lubuk hatiku yang paling dalam penuh dengan kerahiman yang selalu mengalir, dan semua itu dicurahkan ke atas semua yang telah kau ciptakan. Yang telah kuciptakan. Baik, lihat teman-teman, ini terus-menerus Yesus mengatakan betapa besarnya keinginanku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi pada dasarnya sejak awal manusia diciptakan, itu Allah sudah selalu memberikan gambaran bahwa manusia itu sangat amat berharga. Manusia itu dijaga supaya hidup bahagia bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah tidak pernah menginginkan manusia itu binasa, tetapi selalu pengen untuk terus-menerus menyelamatkannya. Ya, maka di sini dikatakan juga, aku ingin mencurahkan kehidupan ilahiku ke dalam jiwa manusia, ya, dan menguduskan mereka, asal saja mereka mau menerima rahmatku. Sebenarnya syaratnya gampang. Asal mau, udah itu aja. Nggak usah mikir yang lain-lain. Jadi katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menerima rahmat-Mu. Aku mau menerima kehidupan ilahi-Mu. Ya kan? Aku mau menjadi kudus. Karena syaratnya untuk nanti sampai kepada Tuhan, hendaklah kamu kudus seperti Bapakku kudus. Ya. Lihat janjinya Yesus. Orang yang berdosa paling berat pun bisa loh mencapai kesucian yang tinggi kalau mereka lagi-lagi mau, kuncinya M-A-U, mau. Asal mau berharap kepada kerahimanku. Jadi benar ya, syarat kita itu beriman dan berpengharapan. Iman dan harapan itu harus kuat. Ya, kita punya iman, yaitu kita percaya dan kita selalu punya harapan bahwa di dalam Yesus Kristus tidak pernah ada jalan tertutup atau jalan buntu. Semuanya ada jalan keluarnya. Itulah kita terus-menerus berharap dan berharap. Ya. Nah, lalu Yesus mengatakan, kesukaanku adalah bekerja dalam jiwa manusia, memenuhinya dengan kerahimanku dan menyelamatkannya. Lagi-lagi, ya. Poinnya adalah Yesus yang selalu punya kerinduan untuk mencurahkan kerahimannya bagi setiap jiwa. Kerajaanku di bumi adalah kehidupanku dalam jiwa manusia. Teman-teman, lihat, perhatikan di sini. Kita doa Bapa kami, jadilah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita minta, datanglah kerajaanmu. Yesus mengatakan, kerajaanku tuh sudah ada. Di mana? Ada di dalam jiwa manusia. Sepanjang kita masih hidup, disitulah kerajaan Allah ada. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ya,
Lalu Yesus mengatakan, aku sendiri adalah penuntun rohani bagi jiwa-jiwa. Lihat teman-teman, aku sendiri adalah penuntun rohani. Jadi jangan cari siapa-siapa. Enggak usah cari suhu siapa-siapa. Carilah Yesus. Karena Yesus sendiri adalah penuntun. Dia adalah guru kita satu-satunya. Jadi jangan cari varia, tapi cari Yesus. Karena Yesus mengatakan Yesus sendiri yang menuntun rohani kita. Ya, aku menuntun mereka secara tidak langsung. Ya, bisa melalui imam. Tadi saya sudah mengatakan kenapa imam? Karena imam itu mempelai Kristus. Ya, tapi imam itu diberi pengertian, diberi ilham, diberi rahmat, bahkan kata-katanya juga berasal dari Tuhan sendiri. Ya, dan setiap orang, lihat, setiap orang, artinya apa? Yesus tidak pernah membeda-bedakan, tapi setiap orang kutuntun kepada kesucian lewat jalan yang hanya aku sendiri yang tahu. Teman-teman, kalau kita mau benar-benar mempunyai hati yang suci, ya, kita harus mau angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku. Nah, peganglah tanganku, tuntun aku. Kita membayangkan seperti anak kecil yang sedang mau belajar berjalan. Ya, anak kecil yang sedang belajar berjalan itu selalu berpegang tangan orang tuanya, tangan papa mamahnya, ya kan? Untuk dituntun supaya anaknya juga tidak jatuh. Nah, demikian juga Tuhan, kita semua teman-teman. Mari kita angkat tangan. Biarlah Tuhan senantiasa memegang tangan kita, menuntun kita sampai kita mencapai kesucian. Ya, itu teman-teman. Ya. Nah, ini tambahan aja. Saya mau mengakhiri dari buku Harian Santa Faustina 1602 itu tentang pengakuan dosa. Bagaimana? Nah, ini tadi pertanyaannya, bagaimana kita mengaku dosa? Sorry. Di sini dikatakan, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, teman-teman, masa prapaskah ini masa yang paling tepat mengajak kita semua untuk berani masuk ke pengakuan dosa. Berani untuk berjumpa dengan Yesus di dalam sakramen rekonsiliasi. Ya, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, ke mata air kerahimanku, ya. Jadi sakramen rekonsiliasi itu, mari kita sekarang masukkan ke dalam pikiran kita. Kalau kita masuk ke ruang pengakuan dosa, berarti saat itu juga kita akan menimba air dari mata air kerahiman Allah. Darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Luar biasa. Jadi jangan takut lagi untuk masuk ke ruang pengakuan dosa. Karena jiwa kita dibuat semakin mulia. Waduh, luar biasa banget. Lalu di sini dikatakan, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa dengan pengharapan yang besar, lihat, benamkanlah diri sepenuhnya ke dalam kerahimanku. Jadi kita itu masuk ke ruang pengakuan dosa, kita mau menyerahkan diri. Tuhan, ini aku, Tuhan, segala-galanya nggak boleh ditutup-tutupi, toh ya percuma. Yesus itu tahu sampai ke tempat yang tersembunyi. Yesus tahu apapun yang terjadi di dalam diri kita. Maka yang penting di sini kita membenamkan diri sepenuhnya. Tuhan, ini aku yang datang dengan segala macam dosa-dosaku. Aku mau saat ini juga Tuhan menimba kerahiman-Mu melalui darah dan air yang telah Kau curahkan. Nah, lihat, apabila engkau menghampiri kamar pengakuan, lihat, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Jadi Yesus mengatakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Persis begitu kita keluar dari pengakuan dosa,
kita benar-benar ngerasa plong, lega, ya kan? Karena semuanya sudah kita curahkan. Aku hanya bersembunyi di balik sosok imam. Lihat, Yesus yang tersembunyi di balik sosok imam. Tetapi aku sendirilah yang bekerja di dalam jiwamu. Di sini jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Lihat ya. Jadi jangan melihat romonya, jangan kita melihat, aduh, kok romonya itu ya, aku tuh malu loh, aku kenal sama romo itu, nanti romonya ngomong-ngomong ke orang lain lagi, Ibu Faria ngaku dosa loh, gini terus. Nggak bakalan, karena romo itu juga diberi kuasa yang luar biasa untuk mengampuni, tapi sesudah pengampunan itu, apa yang tadi dengar oleh Romo tiba-tiba menjadi blank. Romonya juga lupa. Nah, itu ya. Kenapa lupa? Karena tadi Yesus yang sembunyi di balik Romo. Ya. Katakan kepada jiwa-jiwa bahwa dari mata air kerahiman ini jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana pengharapan. Jadi syaratnya kita masuk ke ruang pengakuan dosa dengan membawa pengharapan. Pengharapannya adalah saya pasti diterima Tuhan, dosaku yang seberapa besar sekalipun Tuhan tidak pernah memperhitungkan. Ya, Tuhan tidak pernah menolak ya. Nah, kalau pengharapan mereka besar, maka kemurahan hatiku tidak ada batasnya. Semakin besar pengharapan kita, juga semakin besar juga rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, baik itu teman-teman, nanti dibaca sendiri di rumah pelan-pelan, karena saya dari tadi lihat waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Yesus, Engkau andalanku. Saya stop screen. Saya kembalikan ke Bro Joni. Terima kasih Joni. Sorry ya, agak lewat waktunya. Oke.